Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Selamat berjumpa lagi di pelajaran matematika. Oke, kali ini kita ngebahas bab baru, bab yang kemarin udah habis tentang terakhir tentang bunga tunggal sama pajak. Jadi bab 1, jika kalian masih ada yang bingung, boleh dilihat-lihat lagi catatannya, boleh dibuka-buka lagi videonya, ditonton lagi gimana cara menentukan baik itu pajak, bunga tunggal, rabat, bruto, tara, neto, dan pokoknya tentang yang berhubungan tentang aritmatika sosial. Nah, sekarang kita akan memasuki bab selanjutnya, yaitu tentang garis dan sudut. Untuk garis dan sudut ini, kalian bisa aplikasikan di rumah. Jadi siapkan penggaris atau penggaris ini untuk pembahasan tentang garis nanti, dan sudut itu kalian bisa siapkan busur. Ya, busur tuh yang melengkung, penggaris yang melengkung. Nah, kalian bisa siapkan itu, tapi untuk sementara kita akan bahas tentang garis dulu. Oke, yang pertama garis apa sih itu garis? Garis adalah suatu pembatas. Jadi kalau kalian ditanya garis itu apaan sih? Garis itu batasan. Kalau kalian di musolah atau di masjid biasanya ngelihat pembatas, nah itu berbentuk garis. Nah, pada dasarnya, garis itu adalah suatu pembatas yang terbentuk dari dua titik yang saling terhubung. Jadi garis itu tidak terbentuk dengan sendirinya. Garis itu terbentuk dari dua titik, minimal memiliki dua titik yang saling terhubung. Nah, dua titik yang saling terhubung ini bisa jadi dia berbentuk garis lurus atau bisa jadi berbentuk garis lengkung. Contohnya di sini. Misalkan ada titik A sama titik B. Kalau kalian tarik atau kalian hubungkan segmen garisnya dari titik A ke titik B, kalian hubungkan, ini akan membentuk garis. Nah, ini garis lurus namanya. Jadi garis itu nggak melulu harus lurus, bisa jadi dia melengkung, bisa jadi dia mengsong. Oke. Nah, ini garis lurus. Nah, kalau garis melengkung, contohnya kayak tadi yang saya sebutkan busur itu kan melengkung. Nah, lingkaran itu kan garis lengkung. Nah, dia juga terdiri dari minimal dua titik yang saling terhubung, hanya bentuknya dia dalam bentuk lengkungan saja. Ini disebut garis lengkung. Oke. Terus bisa nggak bentuknya yang lain? Bisa, garis zigzag misalkan. Cuma kalau zigzag itu terdiri dari kumpulan garis-garis lurus yang terhubung. Contohnya kayak gini nih. Nah, ini kan garis lurus nih, ada beberapa titik yang saling terhubung. Disebut garis zigzag bisa aja. Atau lingkaran juga termasuk garis. Jadi titik-titik yang terhubung dan membentuk sebuah lingkaran. Oke, nah ini garis namanya. Paham ya? Selanjutnya, ada kedudukan garis. Kedudukan garis ini ada dua kedudukan. Yang pertama itu dua garis sejajar, yang kedua dua garis yang saling tegak lurus. Dua garis sejajar tuh kayak gimana sih bentuknya? Untuk dua garis sejajar, jadi dua garis yang terletak pada satu bidang. Ingat ya, satu bidang. Dia tidak bisa dengan bidang lain. Maksudnya satu bidang itu kayak gini nih misalnya. Ini bidang. Ini bidang nih, buku ini kita anggap bidang. Nah, ada garis nih terletak pada bidang ini. Ada dua garisnya. Nih, ada dua garisnya. Nah, dia bentuknya begini. Nih, seperti ini nih. Oke. Garis lurus. Nah, ini disebut dua garis sejajar. Kenapa? Apa sih dua garis sejajar? Dua garis sejajar itu adalah dua garis yang apabila kita perpanjang sepanjang apapun, dia tidak akan memiliki titik temu. Dia tidak akan bertemu antara dua garis ini. Ini ada dua garis di satu bidang. Kalau yang satu garis pertama kamu perpanjang sepanjang apapun, yang satu juga kamu perpanjang sepanjang apapun, dia tidak akan pernah bertemu pada satu titik. Ya, ini disebut dengan garis sejajar. Kalau digambarkan bisa seperti ini. Nah, ini kita anggap lurus nih. Ini kalau kamu perpanjang nih, misalkan ada garis AB, yang ini garis C sama D. Jadi dua garis ini titik nih ya. Ini juga, ini juga, ini juga.
Nah, garis AB apabila kamu perpanjang sepanjang apapun, kemudian garis CD kamu perpanjang sepanjang apapun, dia tidak akan pernah bertemu. Nah, ini disebut dengan dua garis yang saling sejajar. Nah, itu namanya. Kemudian dua garis yang saling tegak lurus, yang namanya tegak sama lurus. Berarti ada dua garis yang kalau kita perpanjang akan menemui satu titik. Nah, satu titiknya itu membentuk sudut 90 derajat. Pada satu bidang sama seperti garis sejajar. Jadi dua garis yang terletak pada satu bidang, yang satu mendatar, yang satu tegak, dan itu merupakan garis lurus, dia akan bertemu di satu titik. Titiknya ini membentuk sudut 90 derajat. Nah, itu disebut dengan dua garis yang saling tegak lurus. Contohnya kayak gini. Nah, ini 90 derajat, titik ini nih ketemu, dia membentuk 90 derajat. Nah, dua garis ini nih, yang ini sama yang ini, atau ini sama ini disebut dengan dua garis yang saling tegak lurus. Jadi membentuk sudut 90 derajat titik temunya. Yang satu lagi, yang satu bentuknya mendatar, yang satu bentuknya tegak. Nah, itu disebut dengan garis yang saling tegak lurus. Oke. Jadi kamu bisa bedakan apa itu dua garis sejajar, apa itu dua garis yang saling tegak lurus. Kalau sejajar tadi, saya ulangi, kalau sejajar tadi dua garis ini kamu perpanjang sepanjang apapun, dia tidak akan memiliki titik temu. Dia tidak akan pernah bertemu antara garis yang satu dengan yang lain. Tapi kalau garis yang saling tegak lurus, dia kalau kamu perpanjang sepanjang apapun, dia pasti akan memiliki titik temu. Nah, titik temunya ini membentuk sudut 90 derajat. Itu disebut dengan dua garis yang saling tegak lurus. Oke, kita lanjut. Setelah itu garis horizontal dan garis vertikal. Nah, jadi ada dua jenis, bukan dua jenis sih, ya. Dua bentuk, garis vertikal sama garis horizontal. Garis horizontal adalah garis mendatar, garis lurus yang mendatar. Ini horizontal, bentuknya begini. Garis lurus yang mendatar, horizontal. Kalau garis vertikal adalah garis lurus yang tegak begini bentuknya. Berdiri, kalau nggak tahu, tegak tuh berdiri tegak lurus. Nah, kalau garis horizontal dan garis vertikal ini kita pertemukan atau kita satukan, jika kedua garis horizontal dan vertikal bertemu, maka akan terbentuk menjadi garis yang saling tegak lurus seperti ini nih. Ini namanya nih, yang ini horizontal namanya, yang ini yang tegak lurus vertikal. Jangan sampai ketuker ya. Jadi ada juga sih sebenarnya garis diagonal. Kalau diagonal itu yang miringnya kayak gini nih. Nah, ini diagonal nih namanya. Oke. Jadi ada garis horizontal, ada garis vertikal, ada garis diagonal. Garis vertikal adalah garis yang tegak lurus, garis horizontal adalah garis yang mendatar. Ini sama-sama dua garis lurus. Garis diagonal juga dia garis lurus, tapi dia bentuknya miring, diagonal. Diagonal tuh miring. Jadi kalau kamu misalkan nemuin ada bentuk segi empat, ada titik A, titik B, titik C, titik D. Kalau kamu hubungkan nih antara titik A dengan titik C, nah ini disebut dengan diagonal. Atau titik B sama titik D, ini juga diagonal. Karena dia miring bentuknya. Oke, itu untuk jenis-jenis garis. Nah, sekarang sifat-sifat garis sejajar. Kenapa hanya garis sejajar? Karena ada beberapa, jadi garis sejajar itu tidak melulu harus dua garis, bisa jadi lebih dari dua garis. Nah, sifat-sifatnya yang pertama adalah apabila dia melalui dua titik yang berbeda, dapat dibuat tepat satu garis lurus. Contohnya kayak gini nih. Dua titik yang berbeda, titik A misalkan sama titik B, dapat dibuat tepat satu garis lurus. Nah, kita tarik nih, kita hubungkan, hanya satu garis nih, garis lurus. Cuma satu, karena hanya dua titik. Tapi kalau lebih dari dua titik, bisa jadi dia membentuk lebih dari satu garis. Yang kedua, suatu garis memotong salah satu dua garis sejajar.
maka garis tersebut juga memotong garis lain. Maksudnya gimana? Gini, suatu garis nih ya, bayangkan garis lurus memotong salah satu dua garis sejajar. Misalnya ada dua garis sejajar. Ini dua garis, ini kita anggap lurus nih. Dua garis sejajar. Ini titik A, ini titik B, ini titik C, ini titik D. Dua garis sejajar. Maka garis tersebut juga memotong garis lain nih. Suatu garis memotong salah satu di antara dua ini, misalkan kita potong. Kita tarik sepanjang yang kita mau. Maka dia akan memotong garis yang lain. Garis yang kedua, ini garis yang pertama, ini garis yang kedua. Kalau dia memotong titik di garis pertama, maka dia pasti akan memotong garis yang kedua. Bentuknya sejajar enggak? Belum tentu, bisa jadi sejajar. Tapi enggak mungkin sejajar karena dia memotong. Kan tadi kita konsepnya garis sejajar itu kalau kita perpanjang sepanjang apapun dia tidak akan pernah bertemu. Tapi kalau dia memotong otomatis dia tidak sejajar. Ya, diralat lagi. Jadi satu garis memotong garis sejajar berarti dia tidak sejajar. Gitu nih. Garis yang ini misalkan garis EF, dia tidak sejajar dengan AB sama CD. Karena kalau kita perpanjang kan ada titik potong di sini. Gitu. Jadi dia tidak sejajar. Oke, sifat yang selanjutnya, jika suatu garis sejajar dengan salah satu dari dua garis sejajar, pahami ya kata-katanya. Jika suatu garis sejajar dengan salah satu dari dua garis sejajar, berarti ada tiga garis sejajar. Maka garis tersebut juga sejajar dengan garis yang lain. Contohnya kayak gini, suatu garis sejajar dengan salah satu dari dua garis, berarti dari dua garis. Dua garis nih, misalnya garis A, garis B, ini garis C, garis D, ini dua garis sejajar. Jika suatu garis sejajar dengan salah satu, ada garis lagi yang sejajar juga dengan salah satu yang ini, misalkan di sini. Misalnya ini EF. Maka garis tersebut juga sejajar dengan garis, maka EF ini akan sejajar dengan CD dan AB. Tuh, jadi kalau ketiga garis ini nih, kalau kita perpanjang sepanjang apapun, sepanjang yang kamu mau, dia tidak akan menemukan titik temu. Dia nggak akan ketemu pada satu titik, maka itu merupakan garis yang saling sejajar. Oke, paham ya? Jadi apa itu garis sejajar? Apa itu garis tegak lurus? Kalian pelajari lagi, ada di buku, dibaca-baca lagi bukunya. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang sudut. Yang penting kamu pahami dulu apa itu garis. Oke, sampai di sini materi untuk garis. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Selamat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.